Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat channel YouTube Pos Doa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel Pos Doa ini. Channel inspirasi Islam dan keutamaan dalam beramal. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi sayyidina wa maulana Muhammad. Besar harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, dan dipanjangkan umurnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Malaikat merupakan ciptaan Allah yang selalu melaksanakan tugas tanpa alpa sedikit pun. Salah satu perintah Allah pun dijalankan malaikat, sekalipun itu harus mengubah bentuk dan rupa si malaikat menjadi mutiara. Rasa tunduk dan patuh malaikat yang konsisten itu lantaran Allah tak membekalinya dengan nafsu. Berbeda dengan manusia. Dalam buku Hayat Al-Qulub karya Sayyid Muhammad Bakir Al-Majlisi disebutkan, Allah pernah mengutus malaikat kepada Nabi Adam dalam bentuk mutiara. Diceritakan bagaimana suatu ketika kacauan menimpa Nabi Adam lantaran menanggar sumpahnya dan diturunkan ke bumi. Allah kemudian menerima taubatnya dan mengutus malaikat kepadanya. Bukan utusan biasa. Malaikat ini dirupakan sebagai mutiara yang putih, murni, bersinar. Kejadian ini tepatnya terjadi ketika Nabi Adam berada di India. Adam melihat mutiara tersebut dan kemudian terpesona akannya. Kemudian Allah membuat mutiara itu berbicara yang langsung membuat Adam terkejut. "Wahai Adam, apakah kau mengenaliku?" kata malaikat dalam rupa mutiara itu. Nabi Adam pun menjawab, "Tidak." Sang malaikat kemudian menegaskan kembali, "Kau mengenaliku, tapi setan telah menguasaimu dan membuat hatimu lupa kepada Allah." Setelah berkata seperti itu, sang malaikat kemudian kembali ke bentuknya semula. Dalam wujud asli sang malaikat itu, Nabi Adam mengenalinya sebagai malaikat yang biasa ia temui di surga. Lalu sang malaikat mendekati Nabi Adam seraya mengingatkan kembali janji Adam kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Nabi Adam semakin mendekati malaikat tersebut seraya mengingat kembali mengenai janjinya sebagai seorang hamba yang harus mematuhi perintah Allah. Tak terasa air mata pun menetes dari mata Nabi Adam mengingat janjinya yang ia ingkari. Nabi Adam kemudian memperbarui janjinya dan sebagai tanda hormat pada janji itu, beliau mencium sang malaikat. Dengan seketika Allah membuatnya kembali menjadi mutiara lagi. Mutiara ini terus dibawa oleh Nabi Adam menyusuri dunia yang sepi dan sunyi. Begitu sampai di Mekah, Allah mengutus malaikat Jibril untuk membangun Ka'bah. Ketika itu ia turun di antara rukun, hajar dan pintu. Maka Allah menempatkan malaikat di tempat itu sebagai saksi atas janji Adam yang telah diperbarui. Allah pun menanamkan hajar di pilar Ka'bah tersebut. Kemudian malaikat Jibril bawa Adam dari Ka'bah ke pegunungan Safa dan Hawa, ke pegunungan Marwah. Nabi Adam kembali memuji dan memuliakan asma Allah. Untuk itulah kita dianjurkan untuk menghadap hajar dari pegunungan Safa dan mengucapkan Allahu Akbar. Dari hadis sahih juga dijelaskan sebagaimana Rasulullah SAW menyampaikan bahwa Adam diturunkan di surga ke Safa sementara Siti Hawa ke Marwah. Kisah Adam dan Hawa ketika di surga. Hawa kerap merapikan rambutnya dan berhias. Maka saat ia turun ke bumi, Hawa berkata, "Bagaimana aku dapat berharap keindahan dan hiasan di bumi ketika aku di bawah murka Allah?" Ia kemudian menggerai rambutnya dan aromanya menyebar hingga mencapai India seketika. Dalam riwayat lain dijelaskan, ketika Hawa mengerai rambutnya, maka seketika itu Allah mengirim angin yang membawa aromanya dari timur hingga ke barat.
Sebagaimana lumrah diketahui, Siti Hawa dan Nabi Adam semasa hidup di surga selalu dipenuhi kelimpahan kenikmatan dari Allah. Memutuskan memakan buah khuldi yang merupakan buah terlarang. Allah berkata, "Wahai Adam, aku adalah yang maha kuasa dan maha pemurah. Aku ciptakan kebaikan sebelum kejahatan, dan aku ciptakan ampunan sebelum siksaku. Aku ciptakan kemuliaan sebelum kehinaan. Sebelum aku tetapkan kebenaranku sebagai sebuah keniscayaan yang mengingatkan manusia akan adanya siksa Allah atas pelanggaran. Wahai Adam, tidakkah aku telah melarangmu untuk mendekati pohon ini? Dan tidakkah aku telah berkata bahwa setan adalah musuhmu dan musuh istrimu?" Lalu kemudian Adam dan Hawa menerima konsekuensinya. Mereka diturunkan ke dunia untuk kembali menjalani proses sebagai seorang hamba yang taat. Turunnya Adam dan Hawa ke bumi itu menjadi penanda bahwa manusia sejatinya tak lepas dari hilaf dan salah. Namun demikian rahmat dan ciptaan Allah selalu menyertai setiap hamba yang hendak bertaubat. Baik sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikian yang bisa saya bagikan pada hari ini. Jika dirasa video ini bermanfaat, silakan bagikan ilmu ini kepada kerabat Anda, saudara Anda, dan teman Anda semua, agar mereka juga dapat merasakan manfaatnya. Semoga video ini bisa menjadi wasilah dan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.